Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di sore hari ini kembali Allah taala mengizinkan kita untuk berkumpul bersama dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan keislaman kita dan meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, tema kita di sore hari ini tema yang sangat penting. Kenapa penting? Karena sekarang mulai muncul perempuan-perempuan, bahkan laki-laki yang kemana kemari isinya cerita tentang keburukan pasangan. Bojoku iki lek turu. Anda kenapa kompak sekali ngorok? Ya bilang aja lek turu kayak kebo gitu. Masya Allah. Nah, maka yang diceritakan itu setiap dia pergi kemanapun ketemu dengan temannya, yang diceritakan adalah keburukan tentang siapa? Pasangannya. Dan itu berlaku baik antara laki-laki cerita tentang istrinya, atau sesama perempuan cerita tentang suaminya. Nah, maka sekarang di sore hari ini kita mau sampaikan beberapa rambu-rambu. Apa yang boleh diceritakan tentang rumah tangga dan apa yang haram diceritakan tentang keadaan rumah tangga. Karena ini berkaitan tentang ketaatan seorang istri kepada suami. Ini berkaitan tentang apa? Ketaatan seorang istri kepada suami dan berkaitan pula tentang tanggung jawab suami kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ibu-ibu sekalian perhatikan, di dalam agama Islam menjaga rahasia itu hukumnya wajib. Itu dulu. Tulis. Kagak buku dikon nulis sih Ustaz iki apa? Di dalam agama Islam, menjaga rahasia hukumnya wajib. Maka ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad milik Al-Imam Al-Bukhari, "Idza takallama ar-rajulu ma'a akhihi thumma iltafata fahiya amanatun." Kalau ada seorang laki-laki ngomong kepada temannya, Bu, dalam gitu, Bu, yang Bu, endel. Biasa aja, enggak usah yang yo dalam tapi dalamnya kalau saya dalam, enggak usah, biasa aja, Bu. Nah, gitu loh. Ketika ada seorang laki-laki, idza takallama boleh jadi bukan cuma laki-laki, tapi siapa? Perempuan. Idza takallama ar-rajulu ma'a akhihi, kalau ada seorang laki-laki, seorang teman ngomong kepada temannya tentang suatu omongan apapun. Tsummal tafata, kemudian yang ngomong itu noleh. Lihat Bu, hadis ini detail sekali. Artinya latifah. Latifah itu yang disampaikan dalam hadis ini sesuatu yang kadang-kadang kalau kita tidak mikir jeru, gak ngerti. Setelah dia ngomong, thumma iltafata. Mari ngomong terus begini Bu. Kemudian dia pergi. Apa kata Rasulullah? Fahuwa amanah. Maka omongan itu adalah rahasia yang tidak boleh disebarkan. Kenapa kok tiba-tiba ndak ada kalimat ojo ngomong-ngomong lo yo, ojo cerita nih liane lo yo,
ojo dikandak nih wong liya. Ndak pakai begitu. Cuma dengan gerak-geriknya ketika ngomong, misalkan kalau pakai bahasa kita dan kita kembangkan, misalkan nih, ngomongnya itu awalnya keras. Mbak Tinandi, biasa keras, volumenya normal. Tiba-tiba, Mbak, bojone wis mulai apa dorong? Nah, tiba-tiba kok nada suaranya langsung berubah. Itu bisa difahami dengan pemahaman yang sama seperti seseorang yang ngomong tiba-tiba langsung noleh. Maka Anda harus faham kata Rasulullah fahiyat amanatun. Maka itu amanah. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa menjaga rahasia dalam Islam itu hukumnya apa? Wajib. Itu Rasulullah bersabda begini. Al-mustasyaru mu'taman. Napa Bu? Al-mustasyar, orang yang diajak bermusyawarah. Nah, musyawarah itu macam-macam. Boleh jadi musyawarah masalah keluarganya. Mas, aku cerita. Ini misalkan seorang adik perempuan mau tanya tentang rumah tangganya kepada kakak laki-lakinya. Mas, aku takon nang sampean. Ya apa Mas yo? Bojoku kok kerjane ngene. Nah, maka ketika dia berkonsultasi dengan kakak laki-lakinya atau siapapun yang memang dia sengaja berkonsultasi, musyawarah. Apa kata Nabi Muhammad? Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah hendaknya bersikap amanah. Anaknya siapa itu? Ikrimah, itu Fatih. Nah, maksud lali saya. Anaknya siapa tadi? Anaknya Bakul Rawon. Anak saya lah. Sudah lanjut. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang itu kalau dijak musyawarah, Bu, berarti orang yang mengajak panjenengan musyawarah itu orang menganggap panjenengan itu terpercaya. Orang itu yakin bahwa panjenengan mampu menjaga rahasia. Orang itu betul-betul percaya bahwa Anda orang yang amanah. Maka maksudnya hadis ini al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak diskusi, dimintai pendapat, orang yang dimintai nasihat, orang yang diajak musyawarah tentang urusan-urusan yang sensitif. Kata Nabi Muhammad apa? Mu'taman. Orang itu harusnya menjadi orang yang bersikap amanah. Dalil yang ketiga. Bahwasannya dalam Islam menjaga rahasia hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka menyebarkannya hukumnya apa? Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Ini hadisnya masyhur sekali. Masyhur itu wis insyaallah panjenengan sudah pernah dengar, bahkan tidak jarang dari panjenengan yang mungkin sudah hafal. Apa hadisnya? Man satara musliman. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Maka orang itu, Bu, kalau yang tidak kepingin disebarkan, biasanya kebaikannya atau keburukannya? Bu. Enggak. Dalam. Bu. Nah, gitu bagus. Maka biasanya, Bu, orang itu yang tidak ingin rahasianya dibongkar, itu berkaitan dengan keburukan atau kebaikan? Keburukan. Maka Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi seorang muslim, artinya menutupi di sini apa? Tidak menyebarkan rahasianya,
tidak mengumbar keburukannya, tidak mengkorek-korek aibnya. Dia menutupi saudaranya. Apa yang dia dapatkan? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah selamatkan aibnya dia, tidak akan kebongkar dunia sampai akhirat. Dan salah satu makna aibnya oleh Allah ditutup, salah satu maknanya diampuni. Ketika di dunia dan Allah rahmati nanti di akhirat. Berarti Bu, bongkar rahasia boleh apa tidak? Minimal dalilnya ada berapa? Minimal berapa? 3. Nomor 1, Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang diajak ngomong, lah kok mari ngomong langsung tolah-toleh, maka Anda harus ngerti omongan itu tidak boleh disebar. Amanat. Nomor 2, Nabi Muhammad mengingatkan kita, orang yang diajak musyawarah dalam tanda kutip, orang yang diajak cur. Loh kok cur kayak apa ya? Curhat, maka dia harus jadi orang yang amanah. Tidak boleh curhatannya teman disebar. Nomor 3, Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi dirinya dunia sampai akhirat. Sebaliknya, waman tattaba'a aurata akhihi, dan barang siapa yang kesukaannya, senengane ngorek itu mentes seram apa? Metani. Orang yang senengane metani kurangnya orang lain. Mbak, sak minggu mek dibelanjani 50.000. Seminggu 50.000. Bayangin, dia tahu dari mana? Karena mungkin si perempuan itu pernah cerita. Nah, barang siapa yang kemudian membongkar, ngorek, metani aibnya orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang aibnya oleh Allah sudah dibongkar, apa yang terjadi? Allah permalukan walaupun di tengah-tengah rumahnya sendiri. Nah, sekarang ayatnya, panjenengan buka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Nur ayat yang ke-19. Panjenengan tulis surah An-Nur ayat berapa? 19. Allah berfirman dalam surah An-Nur 19, ini supaya panjenengan dan saya sama. Cek luwe hati-hati kalau dapat berita tentang orang lain. Atau bahkan kalau panjenengan merasa ada sesuatu tentang panjenengan yang gak pantas diceritane, itu panjenengan kuat ngempet. Karena kadang-kadang kita ini perlu teman cerita. Gini apa nggih? Lek gak diceritane koyo gak lego, koyo enek sing ganjel, koyo enek sing kurang, maka hati-hati. Jangan gampang-gampang cerito. Jangan gampang-gampang. Ayat yang ke-19 dari surat apa? An-Nur. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang senang itu atine bunga. Bahagia dia. Ketika ada keburukan yang tersebar di kalangan orang beriman. Keburukan di sini, Bu, salah satu tafsirnya apa? Terbongkarnya rahasia seorang muslim. Atau terbongkarnya rahasia seorang muslimah. Lah kok ada muslim yang aibnya kebongkar? Atau ada muslimah yang aibnya kebongkar? Atau ada rumah tangga yang kemudian kesebar bobroknya. Lah kok ternyata panjenengan seneng. Iki sing tak enten-teni. Aku lek ngenteni sampai 7 tahun. Seket kebongkar saiki. Masya Allah. Ada yang begitu? Rumah tangga orang lain mulai kerungu. Mbak ketoke kate pegatan.
Langsung hati panjenengan. Ada yang begitu? Alah. Yakin pora? Perempuan itu biasanya. Kapokmu kapan? Ngoneng gaya tok. Amin. Aku usah amin. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya ini? Amit-amit jabang bayi gitu. Lah kok amin? Sudah? Maka ketika ada berita buruk, yang kemudian awalnya berita itu tertutupi, gak enek sing ngeruh. Lah kok tiba-tiba entah dengan cara apa, karena apa kebongkar. Ternyata orang yang ngerungok nih atine seneng. Hatinya apa? Seneng. Apa yang terjadi? Panjenengan lihat lanjutan ayatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, seneng, antasyi'al fahishatu, tersebarnya berita buruk, gosip, perpecahan rumah tangga, na'udzubillah min dzalik, perselingkuhan, munculnya orang. Ketiga, ketika muncul berita seperti itu, ternyata orang-orang itu senang. Filladzina amanu, yang berita ini tentang wong Islam, tentang orang beriman, dan tersebarnya di kalangan orang yang beriman, lah kok senang. Apa yang terjadi? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah siapkan azab yang sangat pedih untuk orang yang senang tadi. Dengan tersebarnya berita buruk, Allah siapkan azab yang pedih dunia sampai akhirat. Terus Allah lanjutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Nah, sekarang perhatikan ayat ini. Kita bongkar pelan-pelan. Biar panjenengan bisa ngerti secara ilmu. Jadi bukan cuma opo sih rayakin blas aku omongane lo umuk kabeh. Preto Ustadz Sito itu, Masya Allah. Nah ya, maka lihat. Nanti panjenengan pulang ke rumah atau sekarang tulis di status WA. Renungan sore ini. Surat An-Nur ayat 19. Rungok nih kupingmu mbak, tambah gitu. Iya, sudah. Allah Astagfirullahaladzim. Allah berfirman, orang yang senang dengan tersebarnya berita buruk. Perhatikan bu, hanya sekedar apa? Senang. Artinya dia bukan pelakunya. Dia bukan pelaku biang kerok dari tersebarnya berita itu. Dia bukan pelakunya, cuma dia kerungu, dapat berita, dapat cerita, itu seneng. Itu sudah diancam azab dunia sampai akhirat. Itu sekedar seneng. Apalagi dua, nomor satu, dia pelaku penyebarannya. Hati-hati. Dia ternyata apa? Pelakunya. Nomor dua, atau memang dia sengaja mencari-carinya. Padahal sekedar senang saja diancam azab dunia sampai akhirat. Apalagi Anda, na'udzubillah, jangan Anda lah ya. Apalagi orang yang menyebarkan atau orang yang sengaja mencari-cari rahasia tentang orang beriman dengan tujuan untuk disebarkan agar untuk menjatuhkan kehormatan dan kebaikannya. Itu baru senang. Lah apa kalau dia yang nyebar? Apa ancamannya dari Allah? Allah siapkan azab yang pedih dunia sampai akhirat. Apa azab yang pedih di dunia untuk orang yang senang dengan tersebarnya berita buruk? Kan Allah mengatakan, mereka Allah ancam dengan azab yang pedih di mana? Dunia. Azab yang pedih di dunia apa? Salah satu yang dijelaskan oleh para ulama, aibnya dia sama Allah dibongkar. Itu azab yang sangat pedih. Supaya dia ngerti ternyata terbongkarnya aib itu memalukan.
Maka sama Allah dia dibikin malu dengan cara yang lebih parah supaya dia tahu cek iso ngerasakne bagaimana tidak enaknya orang lain ketika aibnya terbongkar. Nomor 2, azab yang pedih di dunia itu apa? Ini dalam ucapannya Abdullah ibnu Abbas. Sampai dia mengatakan apa? Demi Allah, hattal kalb la u'ayyiruhu. Bu, sing senengane maidun lho. Yang senengane maidu mana? Mana orangnya? Loh kok ya pas ratek kok? Masya Allah. Biasanya pakai jilbab agak-agak pink-pink gitu loh. Bukan panjenengan, aman-aman. Terus ganti warna. Biasa pakai jilbab Tosca. Mana Tosca? Ada Tosca ada? Ya ganti mana wis. Biasanya pakai jilbab army. Ya enek, lho Masya Allah lah panjenengan lengkap ibu. Ijo enek, pink enek, army enek, irma. Ya sudahlah, biasanya gak jilbaban. Nah serah enek jelas ini ya. Sudah, maka sampai Abdullah ibnu Abbas mengatakan apa? Saya ini kata beliau ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, amin. Beliau bilang apa? Sampai pun seekor anjing itu bahasa Inggrisnya segawon. Sampai pun seekor anjing, segawon apa? Anjing. Kata Abdullah bin Abbas, saya tidak berani mencelanya. Gak wani. Kenapa? Akhsha an akuna mithlal kalb. Karena aku khawatir kalau saya menghina seekor anjing, Allah akan menghukum saya jadi seperti anjing. Dalam riwayat yang lain dikatakan ini mustahil. Tapi saking hati-hati nih, ngerti ndak? Ini jane lek mikirnya manusia gak masuk akal, mustahil, pret. Tapi ini menunjukkan bagaimana kuatnya kehati-hatian. Sampai dia dalam riwayat yang lain dikatakan begini. Kalau ada perempuan hamil, saya ndak berani mencela. Khawatir aku meteng. Padahal yang ngomong laki apa perempuan? Laki. Itu menunjukkan wong udan baru banyu kok bingung. Nanti lek udan peluru bingung panjenengan ya. Ini menunjukkan kehati-hatian. Karena apa? Setiap orang, ibu-ibu tulis. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya Hasan. Hasan itu hadisnya kuat. Bisa dijadikan dalil. Apa Rasulullah bersabda? Tidaklah, tulis langsung artinya saja menghemat waktu. Karena panjenengan tadi datangnya telat. Maka lek ngaji itu yang tepat waktu dulu, Bu. Jangan telat-telatan di sini. Wong Islam kok telat. Loh, ini seneng menghina orang lain bahaya nih. Astagfirullah, hati-hati. Ini sekat diceramai, dilakoni Uzan ya. Tulis, barang siapa mencela orang lain. Barang siapa mencela orang lain karena suatu dosa yang ia lakukan. Barang siapa mencela orang lain karena suatu dosa yang dia lakukan, apa hukumannya? Dia tidak akan wafat sampai melakukan dosa yang sama. Saya ulang. Barang siapa mencela orang lain karena suatu dosa yang ia lakukan, dosa yang dilakukan orang lain tadi, maka dia tidak akan wafat sampai kapan? Sampai Allah menghukumnya dengan melakukan dosa yang sama. Ingat zaman SD dulu.
Ada temen gatelen, ih gatelen. Minggu ngarep, sing ngelok nih, gatelen. Ih gondongen. Minggu ngarep sing ngenyek, gondongan. Ya walaupun secara agama begitu. Mungkin kalau secara ilmiah, ya mungkin ketularan, mungkin apa ya. Tapi memang itu ada sebab akibatnya. Maka dengan itu ibu-ibu sekalian, Allah mengingatkan dalam An-Nur ayat berapa? 19. Allah siapkan azab yang pedih di dunia. Azab yang pedih nomor satu apa? Aibnya sama Allah bakal dibongkar. Hati-hati loh bu. Panjenengan punya aib. Saya punya aib. Semua di antara kita punya aib. Satu aib orang lain Anda bongkar. Satu aib Anda sama Allah dibongkar. Satu aib orang lain oleh panjenengan ditutup, maka aib Anda oleh Allah ditutupi. Maka mendingan bongkar atau nutup? Ya pas ngaji. Bongkar apa nutup? Ya pas ngaji. Kalau pas arisan, bojone ra enek kok keramas ya mbak. Masya Allah. Ibu-ibu ini wong sampo ya sampone tuku dewe. Banyu ya banyune dewe ya adus dewe. Kenapa panjenengan yang ruwet? Bojone ra enek kok keramas. Wis ping 3 tak wasi mbak. Sudah. Maka hukuman yang pertama Allah bongkar apa? Aibnya. Hukuman yang kedua di dunia, kalau menghina orang tersebut, membongkar aibnya, membongkar rahasianya, karena keburukan yang terjadi di rumah tangga orang itu, maka rumah tangga Anda akan kena keburukan yang sama. Ngono iku lho mbak, lek senengane sing lanang main judi online. Ngono iku. Mbek lo ambene sing Masya Allah. Sing bibir ini menconganan meripate ngiri. Masya Allah, saking mendalaminya dalam peran ibu-ibu ini. Ya apa, main cepe lambene nganan, meripate irunge nang buri. Masya Allah. Nah, coba ingin, ngono iku lho mbak, lek sing lanang senengane main judi online, anake lho mbak wayahe bayar sekolah. Nunggak mbak, wis 30 tahun. Berapa tahun? Wis 3 wulan durung dibayar. Ketika itu Anda bongkar, maka rumah tangga Anda akan mendapati aib yang sama. Nanti na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan, amin ya rabbal alamin. Suami Anda kena judi online, anak Anda tidak bisa bayar sekolah. Takut apa enggak? Itulah azab yang Allah ancamkan di dunia untuk orang yang senang tersebarnya rahasia orang lain. Wedi apa mboten? Terus kadung ya apa? Nah, sementara azab di akhirat, apa azabnya di akhirat? Allah bongkar aibnya di hadapan manusia. Kalau Allah bongkar aibnya, maka oleh Allah tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sip. Sekarang kita masuk. Rahasia apa yang tidak boleh dibongkar? 3. Tulis. Rahasia rumah tangga yang haram untuk panjenengan diceriti yang guyu wae Masya Allah. Mbak, ketawa terus Masya Allah. Kurang hiburan mbak. Nah sudah, ada berapa? 3 secara garis besar. Nah, jadi kita diajarkan untuk menjaga rahasia rumah tangga. Tujuannya apa bu? Agar kasih sayang suami istri tidak luntur. Agar suami tidak merasa kehormatannya dijatuhkan. Agar kemudian aib itu tidak menjadi omongan orang lain. Konsumsi publik. Paham ya? Nomor 1 yang tidak boleh disebar. Nomor 1. Apa nomor 1 yang tidak boleh disebar? Ibu-ibu perhatikan. Yang tidak boleh disebar nomor 1 adalah hubungan ranjang. Kenapa bu? Maaf ge. Saking akrab itu sudah mungkin jadi bestie, solder. Solder apa soulmate? Soulmate. Temen, akrab, sahabat, karib. Sampai KB.
bojoku mbak ndek jeding senengane. Ya aku sih durung mati lapo-lapo ngono durung dibongkar lawangnya langsung prak ngono iku mbak. Enggak. Anda mikir apa sih? Lawang saya ceritain dia ngubur tikus kok ada apa Anda ini? Astagfirullah. Memang perempuan kadang-kadang pikirannya kotor. Astagfirullahaladzim. Lo kini ngomong wong lanang ngubur tikus kok. Nah, itu haram dibongkar. Tidak boleh. Masalah macam-macam yang penting berkaitan dengan hubungan ranjang. Mohon maaf Bu, misalkan bagaimana dia melakukannya, berapa panjang waktunya, berapa intensitas keseringannya dalam 1 minggu, sepekan berapa kali, kemudian na'udzubillah dengan gaya seperti apa. Itu kata Nabi Muhammad seperti apa? Kalau ada seorang laki-laki menggauli istrinya atau seorang istri digauli oleh suaminya, kemudian dia cerita. Eman loh Bu, ini aib besar. Jijik Bu, apa? Menjijikkan, boten pantes. Kalau bahasa Jawanya itu boten nilo, nggih napa boten? Kalau bahasa orang zaman dulu saru, nggih. Tidak ada, bahkan sekarang dianggap biasa karena apa? YouTube ya, karena YouTube itu. Sampai cerita apa yang dirasakan seorang istri ketika dia dilakukan yang seperti ini oleh suaminya. Ya apa? Kayak ngono iku astagfirullah. Nanti kalau sudah kena batunya baru kualat itu orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah sudah, perumpamaannya kata Nabi Muhammad seperti apa? Dia seperti seorang setan laki-laki ketemu setan perempuan di pinggir jalan, kemudian digauli dan ditonton banyak orang. Kersa panjenengan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau gambaran kasarnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, gambaran kasarnya seperti nun sewu nggih, enten tiang hubungan suami istri telanjang bulat di pinggir jalan dados tontonan. Baik apa jelek? Aib atau bukan? Sama percis seperti itu. Wong wedok sing seneng nyerita nih. Bojoku perkasa mbak. Perkasa. Kayak Gatot. Kocok. Tulang apa? Urat, kawat, balung wesi. Untune pageran kabeh. Masya Allah. Nah, itu haram. Berarti nomor 1 yang haram diceritakan adalah yang berkaitan tentang hubungan ranjang, hubungan suami istri. Tidak perlu sok kepingin tahu, tidak perlu sok memberikan masukan kepada orang lain, dan kalau ditanya jangan segan untuk menolak menjawabnya. Lek bojomu ya apa mbak? Apa? Kok mbok pek? Nah gitu aja, enggak usah. Dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min a'zamil amana indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Amanat yang paling berat. Amanat yang paling berat. Kan amanat itu hukum awalnya dijaga atau dilepaskan? Dijaga. Yang paling berat di sisi Allah adalah ketika seorang suami menggauli istrinya atau istri digauli suaminya, kemudian dia cerita-ceritakan. Itu nanti adalah dosa menyebarkan rahasia yang paling besar di akhirat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hadisnya banyak. Inna syarrun nasi indallahi makanatan. Manusia yang nanti di hari kiamat posisinya paling hina di hadapan Allah. Posisinya paling apa? Hina di hadapan Allah. Siapa itu? Seorang laki-laki atau perempuan yang menyebarkan rahasia kamarnya kepada orang lain. Tidak ada bu. Oh, ikilah koncoku. Ikilah iki wonge amanat tuh. Bukan wonge amanat, panjenengan yang tidak bisa amanat dengan hubungan suami istri yang telah panjenengan lakukan. So, paham nggih? Jadi nomor 1 yang tidak boleh apa? Hubungan ranjang. Nomor 2. Aib suami atau istri. Itu yang haram diceritakan. Lek bojoku mbak, gegeriku belang enek peta Kalimantan nih mbak. Kenapa?
Apa Bu? Lah iya itu maksudnya panuan itu loh. Enek pulau nih mbak, lek tak hitung-hitung itu ya seperti Indonesia ribuan pulau itu. Enek sing bentuknya bintang, enek sing bentuknya kodok melungker, enek sing koyok kucing pas mangap. Itu tak deloki mbak, lek kate turu mbak, haram. Aib suami ataupun istri. Contoh bojoku mbak Bayu lek ngorok iku mbak, sampai lawangi lemari ku sampai ngredeg lho mbak. Ikut tarian napasnya mbak, kelambi di gantungan katut kabeh mbak. Pas metu krok itu iku gerok iku double irung yo lawangi lemari mbak. Boleh diceritakan? Enggak boleh. Atau sebaliknya, suami menceritakan tentang keburukan siapa? Istri. Bojoku iku Bayo. Oh, awake lah lewemu yo. Ngono iku keleke ngono iku aduh mbak. Nah, haram atau yang lain. Lek nang jeding, Bayo, wah, seket buka lawang wis metu. Yo mbok dimpakne sik sing apik, ditoto, ditempet titik jaga. Boleh diceritakan? Enggak boleh. Ya ini contoh saja lah. Enggak usah guyang-guyu panjenengan podo ae. Nah, itu tudingan itu sampean Mbak sampean. Enggak usah begitu. Sudah. Maka yang kedua, yang haram diceritakan apa? Aibnya. Aib itu apa? Sesuatu yang dia tidak suka apabila diketahui oleh orang lain. Kebiasaan buruknya, tidurnya, lek mangan mbak, segala macam tentang itu haram untuk diceritakan. Yang ketiga, apa yang haram diceritakan tentang rumah tangga itu ibu-ibu sekalian? Sesuatu, tulis. Sesuatu yang berpotensi menjadikan orang lain bisa merusak rumah tangga kita. Kita itu jangan salah paham ya. Kita itu gara-gara saya ngomong dengan panjenengan ya. Jadi sesuatu yang berpotensi digunakan orang lain untuk apa? Merusak keutuhan rumah tangga panjenengan. Misal, contoh itu tidak boleh diceritakan. Contohnya begini, Mbak, ya apa mbak ya, bojoku lek ditelepon angel loh mbak. Nah nanti kalimat angel ditelepon ini sama teman panjenengan, kalau dia punya niat jahat, bisa digunakan untuk ngerusak rumah tangga. Dibilang apa? Alah wong bojo angel ditelepon lho mbak, golek liyane lah wis mumpung sik enom. Nah itu hati-hati bu. Jangan sampai Anda membongkar sesuatu yang oleh orang lain akan digunakan senjata untuk nembak panjenengan. Tor, plek. Saya pernah cerita kan, insya Allah panjenengan masih ingat lah. Dan mudah-mudahan cerita seperti ini tidak terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang perempuan punya teman bestie. Dan subhanallah sampai sekarang wongnya si enek kabeh, si urip kabeh. Mudah-mudahan segera sama Allah diwafatkan. Ya sama Allah mudah-mudahan diperbaikilah rumah tangga mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Perempuan cerita sama temennya bestie. Dan Anda tahu bestian di mana? Pengajian. Cerita. Pertama dia cerita suaminya yang kerja di kapal laut. Dan tidak tahu saya hitungannya seperti apa, pokok intinya perempuan itu cerita. Yang cerita itu pertamanya gini, terus bojoku lagi ditelepon angel. Pertama, temen curhatnya ngomong apa? Oh yang sabar, toh dia kerjakan buat kamu sama anak-anakmu. Ya mungkin dia sedang sibuk kerja, tidak bisa ngangkat telepon. Curhat lagi yang kedua, sekarang kalau pulang itu tidak langsung ke rumahku. Nang omai ibu edise bahkan kadang-kadang yo nginep, mosok gak kangen be aku. Temennya masih ngedem. Ngedem itu apa? Memberi nasihat yang positif. Gak apa-apa, ibu kan nomor 1. Ya mungkin dia kangen sama ibunya. Toh setelah itu kan tetap pulang ke rumahmu. Terus sampai ketemu satu titik, temennya bilang apa? Sama perempuan yang sering curhat itu. Kok kuat sih mbak? Lek aku mbak,
wes pegatan ket biyen. Aku mikirin ini loh, ini kurang lebih ya Bu. Bukan kemudian nanti Anda bilang, kok apa lu Ustaz, ojo-ojo Ustaz, hus ngawur aja. Jangan amin lagi. Mana amin, sudah ini Masjid Al Amin ini. Sudah. Terus dia ngomong ini, le aku loh Mbak, mikirku Mbak, mumpung si enom Mbak. Le ono opo-opo ini kan si payu rabi. Timbangku wis kadung kasep, pegatan gak payu rabi. Anda tahu, akhirnya 2 orang suami istri ini pisah betulan. Pas percis 3 wulan. Itu suami yang cerai dari istrinya menikahi teman curhat mantan istrinya. Ya apa Anda? Oh ini kalau di video kan, jadi video jadi kalau di sinetron kan bisa jadi tersanjung 24 ini. Ya apa? Itu loh Bu, hati-hati. Maka jangan pernah menceritakan sesuatu, bongkar rahasia yang menjadikan mereka itu bisa punya senjata untuk ngerusak rumah tangga panjenengan. Nah, paham gak? Misalkan Anda menceritakan sesuatu yang itu menjadi alasan orang lain untuk menjadikan panjenengan itu kuat, yakin untuk pisah. Ojo dicerita nih. Kenapa? Ingat Bu, tidak semua orang itu atine apik. Ada orang yang memang ngenteni untuk ngerusak rumah tangga panjenengan. Panjenengan kira orang lain kalau ada jeleknya rumah tangga panjenengan, Anda kira mereka nangis? Guyu. Nangis di depan panjenengan tok. Turut berduka cita ya Mbak. Yang sabar. Nanti dia pulang, seket sepeda motoran, seket starter. Kapok kawan, lala. Biasa nih gaya gandengan mbek bojone di foto. Saiki kapok kon bojomu digandeng wong liya. Hati-hati, jangan. Sekarang, apa yang diperbolehkan di dalam syariat untuk diceritakan? Tadi 3 yang tidak boleh apa? Diceritakan. Nomor 1 apa? Hubungan ranjang. Ini mutlak tidak boleh. Nomor 2, aib masing-masing dari pasangan, entah fisiknya atau kebiasaannya atau kesukaannya. Yang ketiga, sesuatu yang berpotensi menjadikan orang lain merusak rumah tangga Anda. Misalkan, bojoku iki paling gak kuatan lek ndelok wong wedok gak jilbaban. Langsung temen Anda ngerti, oh berarti kelemahannya bojone lek ndelok wong wedok gak jilbaban. Nanti ketika dia punya niat jahat, dibuka jilbabnya di ngarep suami panjenengan. Karena dia sudah tahu kelemahan suami Anda pada hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang, kapan ada toleransi di dalam syariat untuk menceritakan rahasia rumah tangga? Nomor 1. Nomor 1. Istifta. Tulis. Istifta. Alif kasroh, sin sukun, ta fathah, ham. Iya, oh ya, ta kasroh, ta fathah, alif, hamzah. Tak dikte le percuma panjenengan gak iso nulis kok. Sombong, Masya Allah. Tapi panjenengan tahu kan, saya ini kan sombong mek gimmick aja kan. Aslinya rendah hati saya ini. Astagfirullahaladzim. Apa istifta itu? Meminta fatwa. Dalam rangka apa? Meminta fatwa. Maka boleh diceritakan dengan satu syarat. La ziyadah wala nuqsan. Syaratnya apa? Tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Artinya ceritakan apa adanya. Dengan tujuan apa? Meminta fatwa. Contoh, Ustadz, saya mau meminta fatwa atau mau bertanya. Suami saya itu kemarin marah besar. Itu aib atau bukan? Aib. Boleh tidak disebar? Hukum awalnya tidak. Tapi ketika pertanyaan itu untuk butuh jawaban agar dia tidak salah melangkah, maka saat itu menjadi boleh. Nah, ketika dia sedang marah-marahnya itu Ustadz, meripate itu kan keluar 5 cm dari kelopaknya gitu loh Ustadz. Nah terus
Dia kan melotot mendelik nyewut gitu. Tiba-tiba dia ngomong cerai Ustadz. Dia ngomong cerai. Nah saat itu dia kepengen tahu jatuh cerai atau tidak. Boleh apa enggak? Boleh. Atau yang lain, nun sewu, bahkan hubungan ranjang. Ustadz mohon maaf, tapi saya sarankan perempuan tanya ke perempuan atau perempuan tanya ke ustazah, laki-laki tanya kepada seorang ustadz. Karena boten ilok kalau perempuan tanyanya ke laki-laki dalam urusan ranjang. Bahkan nun sewu nggih. Nun sewu. Ini karena ilmiah. Kalau bukan ilmiah tidak boleh. Bahkan seharusnya yang menceritakan mengenai toharohnya perempuan itu ustazah. Ustadz jani gak pantas. Tapi mau bagaimana lagi, sekarang kita cari yang ustazah yang menjelaskan tidak kunjung datang. Maka terpaksa coba ada mereka lebih pantas. Kenapa? Karena yang diceritakan tentang apa? Bagaimana najisnya perempuan, bagaimana menghitung masa haidnya perempuan, bagaimana melihat darah haid, bagaimana ngecek bahwa haid itu sudah berhenti atau belum. Nah itu kan jani saru kalau yang cerita siapa? Laki-laki. Nah sekarang begini. Dia minta fatwa. Tapi dia minta fatwanya dalam perkara hubungan. Ustadz bagaimana ya? Saya kalau sama istri saya senang dengan cara seperti ini. Maka kan harus diceritakan. Kalau cara seperti ini tidak diceritakan, ngerti enggak yang bakal jawab? Enggak ngerti. Nah maka saat itu tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, jelaskan seperlunya, maka hukumnya boleh. Nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Istifta. Nomor 2. Kapan rahasia rumah tangga boleh dibongkar? Kapan? Menyelamatkan orang lain dari keburukan yang sama. Tulis. Menyelamatkan orang lain dari keburukan yang sama. Misalkan nun sewu nggih. Misalkan panjenengan punya keluarga yang memang akhlaknya tidak baik. Nggih. Terus ada laki-laki yang kepingin ngelamar perempuan itu. Yang itu keluarga panjenengan tapi akhlaknya tidak baik. Sementara laki-laki yang ngelamar, laki-laki baik. Maka panjenengan khawatir, waduh, sakno sing lanang, engko lek sampai rabi tenanan, iku iso dipangan sing lanang, dilek tenan iku, gak sampai saulan kira-kira kari belunge tok wong lanang iku. Nah, misalkan. Maka saat itu Anda boleh bongkar rahasia rumah tangga seperti itu. Rahasia keluarga boleh bilang, "Mas, nun sewu nggih, panjenengan kemarin kan datang ke rumah keluarga saya untuk ngelamar fulana binti fulan. Nun sewu nggih Mas, saya ndak nambahi, saya ndak ngurangi, saya ndak punya niat jahat, cuma saya kepingin nyelamatkan panjenengan. Ngene lho Mas, promo wedok iku ngene, biyen tahu pacaran koyok ngene, biyen ngene. Kalau memang sampai sekarang masih terjadi, boleh diceritakan dalam rangka menyelamatkan orang lain. Atau suami panjenengan senengane utang. Allahumma amin. Masya Allah. Lihat apa sih bu? Masya Allah. Langsung singitan ibu. Laka Allahumma amin. Na'udzubillah min dalik. Nah terus panjenengan tahu kebiasaan buruknya. Memang dia utang untuk apa? Judi online. Misalkan ini contoh mawon. Na'udzubillah. Maka terus panjenengan ngomong ke teman-temannya yang memungkinkan potensial untuk teman itu diutangi sama suami panjenengan. Maka panjenengan boleh cerita, Mas, sak durunge kedaden tak ceritani yo, lek bojoku teko kate nyele utang. Kate nyele uang, kate nyele money, cuan, piti, fulus, apa lagi? Money, cuan, piti, fulus, duit, apa? Arto, ojir, ojo disili Mas. Kenapa? Bojoku iku wis 3 wulan iki aku ro senengane main judi online. Itu awalnya aib atau bukan? Aib.
Hukum awalnya boleh disebar. Tidak boleh. Tapi untuk menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan suami Anda semakin dalam kejeron di dalam maksiatnya, boleh diceritakan. Tapi syaratnya apa? La ziyadata wa la nuqsan. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Nomor 3. Nomor 3. Kapan boleh menceritakan rahasia rumah tangga? Seweneng ibu-ibu lek seneng sing oleh ngene iki, boy semangat. Kapan? Di depan qadhi. Alah, gak paham belas. Saya tadi mulai kan jam 4:15. Maka selesainya 5:30. Maghriban di sini panjenengan. Cuma raiso mulai udan terus, tak berat peledek gede. Di depan qadhi. Qadhi itu apa? Boleh menceritakan aib rumah tangga di depan hakim. Supaya hakim bisa memberikan keputusan yang objektif. Objektif Conan. Gak nyambung. Objektif Conan. Gak nyambung, susah. Memang guyonan itu kalau tidak ketemu orang cerdas itu tidak connect kok. Tidak iso saut-sautan kayak kartoloan itu tidak iso. Memang harus ketemu orang yang cerdas memang. Sudah, supaya hakim bisa menentukan hukum secara apa? Objektif. Misalkan oleh hakim mau diputuskan cerai. Istrinya nuntut suaminya cerai. Namanya apa? Khulu, minta cerai. Dan Anda tahu sekarang mayoritas perceraian itu permintaan istri. Permintaan istri. Kenapa? Sudah, lanjut. Maka dia boleh menceritakan di depan hakim apa adanya. Apa adanya. Suami saya ini suka mukul. Ini bukti visumnya. Telinga saya sempat berdarah karena hasil pukulannya. Maka boleh di depan hakim. Yang terakhir, yang keempat, ketika mengancam keberlangsungan nyawa. Atau gini, biar gampang. Ketika mengancam keselamatan jiwa. Boleh cerita. Ketika mengancam keselamatan jiwa. Misalkan, panjenengan datang ke rumah tetangga, suami Anda bawa boding. Boding itu apa? Parang. Anda lari. Ini mengancam, bilang, suami saya lagi mabuk. Na'udzubillah. Bawa parang. Saya mau dibunuh, mau digorok. Nah, ketika mengancam keselamatan jiwa, misalkan suaminya itu ringan tangan, gepuan. Sementara apa yang dia lakukan itu mukulnya itu keterlaluan sekali. Walaupun tidak keterlaluan ya boleh dilaporkan ya. Secara islami juga boleh. Tapi keterlaluan. Dan mukulnya itu gak milih tempat. Kadang-kadang di dadanya dipukul. Kadang-kadang di bagian belakang kepalanya dipukul. Di tempat-tempat yang mengerikan. Saat itu Anda boleh membongkar rahasianya. Dan ini terjadi bukan cuma suami terhadap istri, tapi sebaliknya istri kepada suami. Anda tahu KDRT pelakunya istri? Masya Allah, saya baca beritanya itu. Saya ulang-ulang beberapa kali. Sang pelapor, yaitu suami. Loh, pelapor suami. Biasa kan terlapor, tak baleni maneh. Sang pelapor dalam tanda kurung suami melaporkan istrinya dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga. Walah. Cuma kadang-kadang suami itu kan bukan masalah gak berani ya Bu ya. Suami itu kan kadang-kadang ngeregani lah. Karena kalau ngomong masalah kuat fisik suami tentu lebih kuat. Beda kalau istrinya atlet taekwondo atau apa gitu, ban hitam. Sing lanang gak tahu ngerti apa-apa blas, gak tahu olahraga langsung dipeting. Ngaku. Ya apa ngaku gak iso ngomong. Oh iya lali. Baru ngaku. Nah sudah, maka itu perkara-perkara yang boleh Anda membongkar rahasia rumah tangga. Nah maka
dengan ini ibu-ibu sekalian, insya Allah kita dapat ilmu sore ini. Kita dapat ilmu minimal berapa? 3. Nomor 1, hukum menjaga rahasia dalam Islam hukumnya apa? Wajib. Dalilnya banyak, salah satunya surah An-Nur ayat 19. Yang kedua, apa yang tidak boleh dibongkar tentang rahasia rumah tangga? Nomor 1, hubungan suami istri. Nomor 2, aib masing-masing dari pasangan. Nomor 3, sesuatu yang berpotensi menjadikan orang lain akan merusak rumah tangga panjenengan. Apa yang boleh dibongkar? 4. Nomor 1, ketika meminta fatwa, maka ceritakan apa adanya, secukupnya, tidak ditambahi maupun dikurangi. Nomor 2, untuk menyelamatkan orang lain dari keburukan, ceritakan apa adanya, suaminya suka pinjam duit tapi dipakai judi online. Yang ketiga, di depan hakim. Alhamdulillah, wali kok baca, Masya Allah. Waliullah, Masya Allah. Yang ketiga, di depan hakim, supaya hakim bisa memberi. Bagaimana Bu Ahmad? Bu Ahmad enak naik mobil, bisa saja. Yang sepeda motoran ini, Masya Allah. Yang ketiga, di depan hakim, supaya hakim bisa memberikan keputusan yang adil, yang objektif. Yang terakhir, ketika terjadi sesuatu yang mengancam jiwa dan nyawa. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan mohon maaf ya, terlambatnya tadi ya, karena memang Masya Allah, antum tanya Abu Shanum ini, mulai keluar tol, macet gak mandek sampai sini. Padahal ikhtiarnya wis insya Allah sudah cukup lah. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada